Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nurlaili Malihah, mahasiswi IAIN Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah angkatan 2018. Aku lahir dari Kecamatan Pracimantoro, salah satu kecamatan di kabupaten yang terkenal dengan sebutan Kota Gaplek, yaitu Kabupaten Wonogiri. Lebih tepatnya, aku berasal dari sebuah dusun belik RT 4 RW 12 di Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya, aku akan sedikit bercerita tentang pandanganku mengenai apa itu KKN. Sebelum memasuki dunia perkuliahan, istilah KKN tentu terdengar sangat familiar. Meskipun sejujurnya aku sendiri belum terlalu paham mengenai KKN di saat itu. Sedikit yang gue ketahui bahwa KKN merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok di suatu wilayah untuk mengedukasikan warga sekitar. Hal ini menjadikan KKN sebuah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa semester atas. Tentunya hal ini tanpa alasan, menemukan teman baru di lingkungan yang baru juga, serta menambah pengalaman karena terjun langsung di tengah-tengah masyarakat yang tentunya membuat KKN menjadi hal yang patut untuk ditunggu-tunggu. Akan tetapi, dikarenakan kondisi tahun ini dengan adanya wabah COVID-19, ekspektasi mengenai KKN yang sejak dulu ku ketahui nyatanya tidak bisa terrealisasikan di saat aku sendiri yang harus melaksanakan KKN tersebut. Kegiatan dilakukan di rumah masing-masing secara individu, tentunya berbanding terbalik dengan ekspektasiku. Namun aku selalu teringat suatu kalimat bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, yang bahwa segala sesuatu yang terjadi ini pasti ada manfaatnya. Dengan pandangan positif tersebut, aku menyadari manfaat dengan dilaksanakannya KKN dari rumah masing-masing, dari rumah saya sendiri ini. Secara pribadi, dengan dilaksanakannya KKN dari rumah ini, aku lebih bisa dekat dengan warga di sekitarku, dengan teman-teman sekitarku yang ada di lingkungan, dan juga dengan adik-adik dan juga anak-anak yang ada di sekitar desa Dusun Belik RT 4 RW 12. Angin berhembus kencang, diiringi kicauan burung yang bersahutan melengkapi suasana pagi yang indah untuk mengawali hari yang baru. Suasana pagi yang nyaman tergambar di desa Pracimantoro, desa dengan penuh pesona, desa yang memiliki sejarah di dalamnya. Tahukah kalian, ternyata nama Pracimantoro, nama yang digunakan sebagai nama desa sekaligus kecamatan ini sudah terbentuk sejak zaman pra-kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya di zaman Kerajaan Mangkunegaran, Pracimantoro merupakan bagian dari wilayahnya dan menyimpan sejarah yang mengawali terciptanya nama Pracimantoro. Pracimantoro terdengar sangat Jawa sekali, bukan? Tidak salah lagi, karena memang kata Pracimantoro ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Pracimo dan Hantoro, yang memiliki arti yaitu batas wilayah paling selatan dari Kerajaan Mangkunegaran. Kecamatan Pracimantoro terletak kurang lebih 37 km dari pusat kabupaten. Secara geografis, Kecamatan Pracimantoro berbatasan langsung dengan Kecamatan Iromoko di sebelah utara,
Kecamatan Giritontro dan Giriwoyo di sebelah timur, Kecamatan Paranggupito dan Girisubo di sebelah selatan, dan Kecamatan Ponjong dan Rongkop di sebelah barat. Kecamatan yang memiliki luas kurang lebih 142,14 km persegi ini terdiri dari 18 desa atau kelurahan, yaitu Desa Banaran, Desa Gambir Manis, Desa Gebang Harjo, Kelurahan Gedong, Desa Nglinggang, Desa Jimbar, Desa Joho, Desa Lebak, Desa Petir Sari, Desa Pracimantoro, Desa Sambiroto, Desa Sedayu, Desa Suci, Desa Sumberagung, Desa Trukan, Desa Tubokarto, Desa Watangrejo, dan Desa Wonodadi. Seperti yang telah dijelaskan, Desa Pracimantoro merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Pracimantoro. Keberadaan Desa Pracimantoro sudah terbentuk sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Ketika itu, pimpinan tertinggi di tingkat desa dipimpin oleh seorang demang yang dibantu oleh Cari, Jineman, Kamitua, Jagoboyo, Jagatirto, Moden, Bayan, dan Antek, yang masa jabatannya seumur hidup, dengan kata lain tidak terbatas selama masih mampu melaksanakan pemerintahan. Desa Pracimantoro terdiri dari 9 dusun, salah satunya Dusun Belik yang terdiri dari 6 RT dengan kurang lebih 330 kakak. Tempatku melaksanakan kegiatan KKN Transformatif Kerso Dharma IAIN Surakarta tahun 2021 ini. Dusun Belik memiliki berbagai fasilitas umum yang menunjang terselenggaranya kegiatan-kegiatan baik bagi kebutuhan pemerintahan dusun, kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan remaja, hiburan, dan lain sebagainya. Fasilitas ini meliputi pos kamling, lapangan voli, balai dusun, masjid, dan musola. Bahkan di tahun 2018 telah didirikan gedung cabang MTA Pracimantoro sebagai fasilitas keagamaan, disusul 2 tahun kemudian didirikan TKIT MTA Pracimantoro sebagai fasilitas pendidikan yang ada di Dusun Bele ini. Dusun Bele RT 4 RW 12. Tempatku melaksanakan KKN ini terdiri dari 79 kakak dengan presentase warganya 40% perempuan dan 60% laki-laki, yang mayoritas beragama Islam dengan berbagai profesi yang ditekuninya seperti buruh, petani, karyawan, pedagang, wirausaha, ibu rumah tangga, dan juga pelajar yang menduduki bangku TK hingga perguruan tinggi. Melihat persawahan asri khas pedesaan, tentunya memberi kesimpulan bahwa mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun jangan salah, meskipun berada pada lingkungan yang identik dengan petani, pemuda-pemudi memiliki semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Coronavirus Disease 19 mengubah banyak bidang kehidupan masyarakat, tak terkecuali di tempatku melaksanakan KKN ini. Dalam bidang ekonomi, tentu sudah tidak bisa terelakkan bahwa COVID-19 membuat pendapatan masyarakat berkurang. Harga kebutuhan yang terus-menerus mengalami kenaikan, tidak sebanding dengan kondisi perekonomian yang terus menurun, sehingga dengan mewabahnya COVID-19 ini menyebabkan banyak warga yang mulai untuk mencari dan mendirikan usaha kecil-kecilan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam bidang pendidikan sendiri, tidak adanya bimbingan secara langsung oleh guru membuat kegiatan belajar mengajar kurang efektif. Orang tua dituntut untuk dapat menjadi guru di rumah yang tentunya diperlukan adaptasi yang lebih. Namanya siapa? Namanya Ibu Riwana. Ini anak saya namanya Zahira Anggut Santika, panggil aja. Ini Mbak, aku mau tanya-tanya. Selama PPKM, apalagi ini kan masa corona, udah hampir satu tahun kan
ada susahnya, soalnya anak kan kalau diajarin gimana ya, kadang banyak alasan, mau ini dulu, terus dia ngerjain tugas nanti gitu. Beda kalau kayak sekolah gitu, Mbak, harus dibimbing dulu kan bisa lebih jelas gitu menyampaikan materinya. Perkenalkan diri, Bu. Saya Ibu Sri Santoso Ningsih, umur 50 tahun, tinggal di Delik, Raci Mantoro. Putranya kita, Bu? Satu ya. Niki ajeng banget soal selama pandemi COVID-19 ini kan sudah hampir 1 tahun lebih ya belajar online. Itu ini sebagai orang tua keluh kesah atau apa yang dirasakan untuk membimbing juga anak-anak untuk belajar? Keluh kesahnya itu belajarnya kan nggak seefektif waktu tatap muka. Jadi anak itu sering kesulitan untuk memahami setiap mata pelajaran. Kadang tuh ya namanya orang tua kan kadang pelajaran zaman sekarang kan tidak bisa memahami gimana caranya, lain dengan yang pelajaran yang kalau sekarang kan lebih sulit. Jadi bisa nggak bisa itu anak itu kalau belajar itu apa adanya yang ada di buku atau mencari di Facebook atau Google atau pokoknya di YouTube, di mana mereka mencari pelajaran yang ada di media sosial gitu. Terima kasih, Bu, atas Sama-sama. jawabannya. Semoga rezeki lancar. Amin, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Dalam bidang keagamaan, kegiatan rutin TPA yang dilaksanakan seminggu 2 kali menjadi terkendala akibat adanya COVID-19 ini. Dikarenakan adanya pembatasan kegiatan yang bersifat tanda kutip kumpul-kumpul, dengan sangat terpaksa kegiatan ini ditiadakan. Dalam bidang kesehatan, masyarakat sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada. Terlihat dengan pemakaian masker yang sudah tertib dan baik, menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan bila terdapat tamu yang berkunjung, serta menjaga jarak ketika berinteraksi dengan sesama. Dalam bidang sosial dan budaya, kegiatan seperti bersih dusun, pawai budaya, dalam rangka HUT Republik Indonesia atau Hari Jadi Wonogiri yang hampir setiap tahun dilaksanakan, dengan adanya COVID-19 ini membuat kegiatan-kegiatan yang menjadi ajang hiburan dan sosialisasi dengan sesama tersebut menjadi seketika hilang begitu saja. Akan tetapi, terdapat kegiatan sosial yang masih terus dapat terlaksana selama PPKM ini, yaitu kegiatan rutinan berupa arisan RT di Dusun Belik RT 4 RW 12. Tempatku melaksanakan KKN ini tetap dilaksanakan, tetapi tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu harus mematuhi protokol kesehatan dengan pembatasan warga yang datang. Dalam kegiatan KKN Transformatif Kersodharma yang dilaksanakan saat ini, melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan saya akibat adanya COVID-19, yaitu adanya kendala dalam pendidikan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan COVID-19 telah mengubah kegiatan pendidikan yang biasanya dilaksanakan di sekolah dengan bimbingan langsung dari guru yang memang sudah ahli dalam bidangnya menjadi kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Pembelajaran secara daring ini memang membutuhkan bantuan dan partisipasi aktif dari orang tua, apalagi bagi siswa-siswa TK dan SD yang memang masih memerlukan bimbingan yang lebih dibanding siswa SMP dan SMA yang tentunya sudah mampu belajar secara mandiri. Pembelajaran secara daring ini jika dilihat dari satu sisi memang memiliki kelebihan seperti dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi, setelah dianalisis lebih mendalam, ternyata kekurangannya jauh lebih banyak daripada kelebihannya. Saya melihat siswa-siswa di lingkungan saya banyak yang mengalami penurunan minat serta pemahaman. Apalagi bagi siswa-siswa yang baru masuk awal SD, SMP maupun SMA. Bagaimana ini bisa terjadi? Transisi dari TK ke SD, SD ke SMP, dan SMP ke SMA memiliki tantangan yang lebih berat.
karena mereka harus beradaptasi dengan pelajaran yang jauh lebih susah. Pembelajaran daring yang banyak terjadi hanya berbasis pemberian tugas. Hal ini membuat siswa-siswa menjadi malas, frustasi, dan lain-lain. Karena mereka dengan jujur mengatakan belum memahami materi apalagi tidak ada bimbingan secara langsung oleh guru. Akibatnya apa? Terlihat di hari-hari sekolah, banyak siswa-siswa malah bermain dengan teman-temannya, bermain HP, atau melaksanakan kegiatan lain dan tidak memperdulikan kegiatan studinya. Hal ini mengakibatkan nilai akademis mereka turun. Dari permasalahan tersebut, saya memberikan solusi nyata dengan ikut terjun membantu siswa-siswa yang kesusahan dalam pelajaran daring mereka. Mereka yang kehilangan minat, motivasi, pemahaman, serta orang tua mereka yang sibuk bekerja merupakan sasaran saya dalam kegiatan ini. Dengan demikian, saya berharap bantuan saya dalam ikut membimbing belajar mereka mampu meningkatkan minat mereka dalam pembelajaran daring sehingga mereka lebih bisa membagi waktu antara belajar dan juga bermain. Bonusnya, pemahaman mereka mengenai suatu pelajaran meningkat sehingga mampu meningkatkan hasil belajar mereka. Suatu kesenangan bagiku jika yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi mereka. Di saat hiruk-pikuk masyarakat sedang termakan hoaks tentang segala hal mengenai COVID-19, janganlah membuatmu panik dan takut. Karena di setiap kebahagiaan pada dirimu menyimpan imun yang kuat. Maka dari itu, jangan lupa memakai masker. Dari aku, Laili, stay safe, stay healthy, stay happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.